Julia dan Kak Darwin. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Aninda Tramawati dengan NIU 55425. Saya Rangga dengan NIU 559329. Saya Joshua dengan NIU 558101. Kenalkan, saya Patrick Yu dengan NIU 556752. Nama saya Bunda Anissa Firdaus dengan NIU 556596. Nama saya Vanessa Maurila dengan NIU 556612. Abikani adalah brand tas kulit handmade berasal dari Bantul, Yogyakarta yang didirikan pada tahun 2009. Brand ini menawarkan produk berbahan kulit asli dengan kualitas premium. Abikani memposisikan diri sebagai premium lokal yang independen yang menggabungkan kualitas handmade, identitas lokal, dan juga harga yang tetap terjangkau. Saat ini Abikani berada pada pasar fashion beauty premium yang terus bertumbuh seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk lokal dan juga produk handmade. Target pasar yang dilayani Abikani adalah mereka yang mencari tas kulit premium dan juga aktif berbelanja di e-commerce. Nah, pada pasar ini Abikani juga bersaing dengan brand lain seperti Voyage dan juga Kyle Leather Goods yang sama-sama menawarkan produk kulit. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan target customer dari Abikani. Nah, yang pertama adalah sisi demografis. Target pasar dari Abikani didominasi oleh perempuan yang berusia antara 18 sampai 40 tahun dan memiliki tingkat ekonomi dari kelas menengah sampai ke atas. Kemudian dari sisi geografisnya sendiri, produk Abikani ini berfokus pada pasar domestik Indonesia dengan saluran distribusi melalui e-commerce dan juga platform media sosial. Purchase driver. Purchase driver apa sih? Purchase driver sendiri merupakan reason atau alasan mengapa pembeli menginginkan produk dari Abikani itu sendiri. Nah, kira-kira apa alasannya? Ya, kami menganalisis ada 3 reason. Yang pertama ada kualitas dari material yang digunakan oleh Abikani, yang kedua ada handmade, dan juga yang ketiga ada nilai brand lokal. Biasanya bagaimana untuk kualitas dari material dari Abikani sendiri, mereka menggunakan kulit asli sehingga memiliki kualitas yang lebih baik daripada kulit sintetis. Lalu yang kedua ada handmade, di mana handmade sendiri dibuat dengan tangan oleh tangan manusia sehingga tetap mendapatkan nilai dari seni. Lalu yang ketiga ada nilai brand lokal. Maksudnya nilai brand lokal bagaimana? Karena Abikani ini dibuat di lokasi di Bantul sehingga Abikani menekankan produk-produk dari UMKM. Materi produk review atau bagaimana kita mereview produk dari Abikani itu sendiri. Nah, di Abikani sendiri kami melihat bahwa produk ini sendiri menawarkan berbagai manfaat, fitur, dan juga nilai yang beragam, di mana Abikani menawarkan desain yang trendy, yang mengikuti zaman dan juga tidak ketinggalan zaman lah istilahnya. Lalu yang kedua ada mereka memiliki sebuah komunitas, di mana komunitas itu sendiri ini bernama Abikanian. Hal inilah yang kemudian menjual Abikani ke masyarakat bahwa Abikani memiliki komunitas yang solid lah. Lalu ada yang ketiga adalah value proposition atau USP lah sebutannya, atau unique selling proposition, sebuah nilai keunikan yang ditawarkan oleh Abikani kepada pembeli. Apa nilai tersebut? Yakni Abikani menggunakan sebuah kain yang bernama ATPM atau alat tenun bukan mesin, yang dimana kain tersebut diselipkan di bagian dalam dari setiap produk Abikani sehingga hal tersebut menjadi sebuah value atau keunikan dari produk dari Abikani itu sendiri, sehingga keunikan tersebut dapat menjadi nilai jual di pasar peminat tas kulit seperti itu. Lanjut ke materi produk life cycle dari brand Abikani sendiri, di mana dalam produk life cycle atau PLC itu memiliki beberapa tahap. Ada development, introduction, growth, maturity, and decline. Pada tahap development sendiri, Abikani mendevelop produk. Abikani ini bukan berawal dari sebuah tas ataupun dompet, melainkan sebuah strap dari kamera yang kemudian perlahan-lahan meningkatnya permintaan dari konsumen, masuk ke tahap introduction, di mana Abikani mendevelop berbagai macam tas dan juga dompet sehingga banyak peminat atau demand dari marketnya. Kemudian produk life cycle dari Abikani itu mulai naik, masuk ke tahap growth, lalu masuk ke tahap maturity atau pendewasaan, di mana penjualan Abikani mulai tinggi karena permintaan yang sudah mulai banyak dari berbagai tempat dan juga daerah dan juga rentang umur. Kemudian ada masa di mana Abikani sendiri melewati tahap decline atau mulai ada yang penolakan
bersaing dengan ABKNI. Di tahap itulah kemudian penjualan dari ABKNI mulai menurun. Walaupun begitu, ABKNI memiliki strategi sendiri sehingga penjualan tetap stabil dan tidak terus menurun. Pada kompetitor analisis, ABKNI bersaing dengan beberapa brand seperti Raven dan Alona Leaders, Kyle Litter Goods, dan Voyage. Persaingan mereka cukup ketat karena para kompetitor juga menawarkan produk kulit dengan kualitas premium dan nilai lokal. Namun, ABKNI punya diferensiasi lewat konsep Handmade in Yogyakarta, penggunaan kulit lokal berkualitas, dan memiliki komunitas pelanggan yang bernama ABKNIan. Ini membuat ABKNI tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual nilai emosional, eksklusivitas, dan kebanggaan terhadap produk lokal. Dari SWOT, strength ABKNI ada pada kualitas craftsmanship, bahan kulit asli, desain fungsional, dan loyalitas komunitas. Weakness-nya adalah kapasitas produksi yang terbatas karena handmade, serta biaya produksi yang relatif tinggi. Opportunity-nya sendiri datang dari tren konsumen yang semakin menyukai produk lokal, handmade, dan otentik, ditambah dengan dukungan e-commerce dan media sosial. Sementara trendnya sendiri datang dari kompetitor lokal, produk sintetis yang lebih murah, dan perubahan tren fashion yang begitu cepat. ABKNI menjual produknya secara online melalui Shopee dan Tokopedia sebagai saluran utama, didukung oleh komunitas yang ada di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Produk sampai ke customer tingkat akhir tanpa melalui perantara seperti distributor maupun reseller. Bahan utama seperti mulai dari Garut dan kain ATPM didapatkan langsung dari supplier lokal dan diproduksi secara handmade oleh 3 kelompok hukum industri di Yogyakarta. Ada 2 masalah kunci yang dihadapi ABKNI saat ini. Yang pertama, biaya akuisisi pelanggan yang cukup tinggi. Dikarenakan berkesinambungan kepada marketplace, ABKNI harus menanggung fee platform sebesar 13% ditambah biaya promo dan biaya goods ongkir. Hal ini menjadikan pelanggan baru seperti memiliki biaya tambahan. Yang kedua, diferensiasi brand yang cukup lemah di beberapa produk seperti dompet dan gantungan kunci, dikarenakan merek lain menawarkan produk yang serupa, meskipun penggunaan kain ATPM sudah menjadi ciri khas dari ABKNI. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan marketing strategi yang digunakan oleh ABKNI. Nah, ABKNI sendiri melakukan research melalui data polling dan juga Google Form yang dilakukan melalui via komunitas di Facebook yang bernama ABKNIan. Nah, selain itu mereka juga melakukan data observasi pasar. Kemudian kelompok kami menawarkan 4 program utama untuk ABKNI yang terdiri dari pertama adalah Customer Relationship Program. Nah, program ini berfokus untuk meningkatkan loyalitas daripada konsumen dengan cara mengaktifkan kembali komunitas ABKNI. Kemudian yang kedua adalah Digital Marketing and Storytelling, di mana program ini berfokus untuk menghasilkan berbagai macam konten media sosial yang rutin dan terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah Product Innovation and Local Identity, di mana program ini berfokus untuk menghasilkan berbagai macam desain produk tanpa menghilangkan ciri khas daripada produk ABKNI. Kemudian yang keempat adalah Production Capacity Planning, di mana program ini berfokus untuk menghasilkan sistem perencanaan, sistem produksi yang lebih terstruktur sehingga kualitas dari produk ABKNI dapat terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya kelompok kami juga menawarkan alokasi anggaran untuk produk ABKNI, terdiri dari 70% anggaran dialokasikan untuk produksi dan juga bahan baku, kemudian 13% dialokasikan untuk marketplace dan juga distribusi, kemudian 12% dialokasikan untuk operasional, dan 5% dialokasikan untuk marketing dan juga promosi. Di mana anggaran ini kami fokuskan, kami prioritaskan untuk produksi karena dengan tujuan untuk menjaga kualitas daripada produk ABKNI. Nah, agar program-program yang telah saya sebutkan dapat berjalan dengan baik, kami juga merekomendasikan sistem controlling yang terdiri dari quality control, kemudian ada production control, inventory control, sales performance control, dan juga marketplace control. Yang dimana nanti setiap bulan kita juga akan mengadakan evaluasi secara rutin untuk mengetahui performa daripada masing-masing indikator tersebut. Nah, dengan program yang tepat, anggaran yang efisien, dan juga evaluasi yang rutin, kami percaya ABKNI dapat berkembang dan menjadi merek homemade lokal yang dapat membanggakan Yogyakarta.
Sekian presentasi dari kami, kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.